Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai ya dari AFC Cup U17 Putri. Kenapa? Kalian di PHP-in sama MNC Media ya? Udahnya sok-sokan ngelarang nobar timnas U23. Janjinya AFC Cup cewek ini disiarin di Ainus TV. Mana buktinya? Omdo. Supporter timnas udah nungguin nih kemarin nih nyampe malam. TV-nya mah malah nyarin berita politik. Aduh, emang bangke nih MNC Media nih. Ngapain juga kemarin bikin iklan live katanya di Ainus, tapi kok nggak disiarin? Yang gini mau jadi official TV broadcastnya timnas Indonesia, ya mending geruduk tuh PSSI buat putusin kerjasama dengan MNC. Cari stasiun TV lain, Net Media mungkin, atau Transkop mungkin. Ini baru timnas loh yang jadi broadcast. Gimana kalau Liga Indonesia main di MNC TV? Ya bisa-bisa nggak ditonton kali ya. Udahnya RCTI Plus errornya minta ampun. Cocok. Ya lucu aja gitu MNC ini loh. Ada orang mau nobar tapi dilarang, dan boleh nobar asal jangan nyari sponsor. Ya dia mau nyari sponsor atau enggak itu kan terserah dia. Dia kan cuma nonton TV kan. Ya kalau emang nggak mau ditonton atau nggak boleh ditonton ya nggak usah siarin. Giliran diserang sama netizen baru deh bikin nobar gede-gedean. Aduh, Perindo bisnis aja sih yang lu pikirin. Pantesan aja partai lu kalah kemarin. Sementara timnas putrinya sendiri emang kalah telak dari Filipina 1-6 di laga ini ya. Dan kami no comment soal ya mau gimana lagi sih. Liga putrinya nggak ada, alias nggak ada kompetisi ya. Gimana mau menang, mau juara, gimana mau hebat pemainnya, ya kan? Oke, bagaimana dengan timnas U23-nya? Ini kami nggak tahu ya, ini tuh kesialan, kutukan, atau karma sih lantaran PSSI dan LIB-nya ini tuh nyurangin klub di liga mulu. Sampai akhirnya timnasnya pun kena ketulah istilahnya, dicurangin mulu nih di ajang internasional. Berkali-kali loh timnas Indonesia ini dicurangi, dan itu lagi loh penyebabnya ya, ini wasit asal Thailand si Pakun Puudom. Sampai nih ya babak playoff lawan Guinea aja ya, wasitnya kok ditunjuk dia lagi loh. Berarti bener dong yang pernah kami bilang, jika AFC ini emang bener-bener benci sama Erick Thohir yang dianggap lu boleh deket sama FIFA, tapi di ajang AFC gua yang kuasa gitu kali ya. Kan ini aneh aja loh. Ini kan babak playoff nih antara wakil AFC lawan wakil ACAF ya. Lah kok wasitnya dari AFC? Kan nggak masuk akal. Kenapa nggak wasit dari UEFA atau dari konfederasi lain gitu kan? Jadi ya udahlah ya, buat supporter timnas Indonesia banyakin doa aja, sebab emang sulit kalau kita ngelawan panitia. Terus kalau mau disalahin, salahin siapa? Nyalain FIFA gitu? Ya nggak bisa nyalain FIFA lah, sebab ini kan bukan ajang FIFA, ini di bawah naungan Olimpiade alias di bawah naungan IOC. Terus siapa sih presiden IOC atau Komite Olimpiade Dunia? Dia adalah Thomas Bach, pria berusia 70 tahun asal Jerman. Terus apakah si Thomas Bach ini bisa kita salahkan sebagai presidennya IOC? Enggak juga sih. Sebab babak playoff ini tuh itu kesepakatan antara AFC dan CAF. Jadi yang ngatur itu adalah presiden AFC dan presiden CAF. Jadi udah jelas ya, Indonesia ini memang ditakuti dan memang ingin sengaja disingkirkan. Oke, ini juga menarik buat kami sebab kemarin juga banyak yang tanya, yakni soal Liga Inggris ya. Ipswich Town ini resmi promosi ke Liga Inggris alias Premier League musim depan. Cuma yang banyak nanya ke kami itu, apakah Elkan Bagot akan dibawa apa enggak? Ya sekarang aja dipinjemin ke Bristol. Apakah Elkan Bagot ini nasibnya akan sama dengan Justin Hubner? Kan Tim Wolf itu promosi ke Premier League, tapi Hubner justru dipinjamin ke Jepang.
Ya, jawaban kami, kalaupun seandainya Elkan Bagot ini nggak dibawa oleh Ipswich Town ke Premier League, ya mau gimana lagi, kita harus legowo. Sebab ya ini tuh Premier League loh, liga nomor 1 di dunia. Jadi nggak sembarangan pemain bisa masuk ke liga utama Inggris ini. Beda cerita kalau liga lain di Eropa, misalnya Liga Italia Serie A nih, yang katanya sih boleh ini pemain Indonesia main di sana. Seperti yang terbaru nih kabarnya Jayadi nih yang diisukan lagi nego dengan Inter Milan, ataupun mungkin Jordi Amat dan Sandy Walsh nih yang katanya sih diincar juga nih sama klub Liga satunya Italia atau Serie A Italianya, yakni klub Monza dan Cagliari. Kenapa bisa pemain-pemain Indonesia ini main di Serie A Italia? Sebab ya peringkat Liga Italia ini lagi turun. Kalau nggak salah di dunia itu di 2024 ini ya, peringkat Liga Italia atau Serie A ini tuh ada di peringkat keempat kalau nggak salah, ini di bawah Inggris, Bundesliga, dan La Liga Spanyol. Dan inilah 10 peringkat terbaik liga di dunia saat ini berdasarkan di laman FIFA. Di posisi pertama ada Premier League Inggris. Di posisi kedua ada Bundesliga Jerman. Di posisi ketiga ada La Liga Spanyol. Di posisi keempat ada Serie A Italia. Di posisi kelima ada Ligue 1 Prancis. Di posisi keenam ada Pro League Belgia. Di posisi ketujuh ada Super League Swiss. Di posisi kedelapan ada Primera League Portugal. Di posisi kesembilan ada Eredivisie Belanda. Dan di posisi ke-10 ada Serie A Brazil. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung ya. Kemarin kami udah spill nih, yang kami bilang itu kalau di Persib itu ada pemain-pemain yang nggak aman atau kemungkinan akan dicoret oleh Boyan Hodak. Sebenarnya kami akan sebutkan, ternyata kami diminta buat nggak nyebutin dulu nama-namanya. Kenapa demikian? Kami nggak bisa bilang itu karena kami dapat teguran dari pihak Persib, khususnya Boyan Hodak, agar kami nggak sebutin dulu. Sebab nantinya dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi pemain dalam menghadapi Champions Series. Jadi kami mohon maaf, saat ini kami belum bisa menyebutkan siapa saja sebab kami belum mendapatkan izin, paham ya? Ntar kalau kami sebutkan terus kami ditegur kan kami yang repot ya. Sekarang gini aja deh, kita akan coba kasih kisi-kisinya aja dulu, silahkan tebak-tebak sendiri aja ya. Yang pertama, pemain-pemain yang kemungkinan terancam itu adalah mereka yang minim jam terbang alias jarang dimainkan. Tapi catat ya, nggak semua pemain yang minim jam terbang ataupun jarang dimainkan itu akan dicopot loh ya. Ada juga pemain yang jarang dimainkan tapi justru dipertahankan loh. Yang kedua, para pemain yang kontraknya akan habis di bulan Mei sampai Juni. Ya, silakan cari sendiri aja siapa tuh para pemain Persib yang kontraknya akan habis di bulan Mei atau Juni. Atau gini aja deh, kita sebutin aja deh para pemain yang akan habis kontraknya di bulan Mei dan Juni atau mungkin di tahun inilah. Cuma kembali kami katakan, yang akan kami sebutkan ini bukan mereka yang nggak aman loh ya. Cuma mereka ini yang akan habis kontraknya di bulan Mei dan bulan Juni. Soal dipertahankan atau dicopot, kami nggak bisa jawab. Yang pertama ada Ciro Alves. Kontraknya akan berakhir di bulan April ini dan belum diumumkan oleh Persib diperpanjang atau tidak. Yang kedua ada Stefano Beltrame, kontraknya akan habis di 31 Mei ini. Yang ketiga ada Alberto Rodriguez, kontraknya akan berakhir di 31 Mei ini. Yang keempat ada Fitrul Dwi Rustapa, kontraknya akan berakhir di Juni 2024. Yang kelima ada Arsan Makarin, kontraknya akan habis di 30 April ini nih. Yang keenam ada Ahmad Jufrianto, kontraknya akan habis di 23 April ini. Yang ketujuh ada Ridwan Ansori, kontraknya akan berakhir di Mei 2024 ini ya. Dan yang kedelapan Victor Igbonevo, kontraknya udah habis. Kemudian ada Ezra Walian yang kontraknya akan habis di Desember 2024. Dan tentu saja adalah Kakang Rudianto yang udah pasti hengkang dari Persib karena ditarik oleh Bayangkara FC.
Nah, jadi silakan tebak sendiri aja ya, sebab kami udah bilang ya, belum tentu mereka yang jarang ditampilkan akan dicoret. Siapa tahu justru yang main reguler yang dicoret ya kan? Makanya tunggu aja kepastiannya itu di pengumuman Persib ya. Dari Persebaya, seperti yang pernah kami bilang, jika pemain asing yang bertahan di Persebaya itu cuma satu, yakni Bruno Moreira. Selebihnya kemungkinan akan diganti semua. Tapi itu pun tergantung regulasi lu ya. Kalau regulasinya 8 pemain asing, ya otomatis ada 2 yang kemungkinan akan bertahan, yakni Dusan ataupun Victor kali ya. Kalau Robson dan Paulo Henrique kabarnya sih atau kemungkinan sih akan game over nih di Persebaya nih. Nah, kalau ditanya pemain asing siapa aja nih yang akan masuk ke Persebaya musim depan, kita udah sebutkan kemarin ya. Totalnya itu sekarang nih ya, kalau kalian mau tahu, pihak manajemen Persebaya ini lagi menyeleksi 10 pemain asing dari berbagai posisi. Yang namanya ini udah dikantongin semua sama Paul Munster. Ada back, ada gelandang, dan ada striker. Dan ada juga dari Asia dan ASEAN juga sih. Jadi buat para bonek, tunggu aja ya kepastiannya di akun resminya Persebaya. Sebab yang kami tahu Persebaya musim depan ini akan berubah 180 derajat. Dan sebagai info aja, pemain yang akan masuk ke Persebaya musim depan ada di antaranya yang akan membuat kaget kita. Wow, siapa ya dia? Kami belum bisa kasih tahu nih siapa dia, sebab saat ini masih dalam proses seleksi. Nah, 10 pemain asing yang tengah diseleksi ini, persentase atau peluangnya itu masih sama, yakni 50-50 semua. Buat yang nanya Hugo Gomez apa jadi ke Persebaya atau enggak, yang kami tahu ya, Hugo Gomez enggak ke Persebaya, tapi ke Dewa United. Sebab ada hal-hal tertentu yang membuat Persebaya gagal mendapatkan Hugo Gomez. Tapi nggak tahu juga, ini baru sebatas info aja lo ya. Nah, kalau Hugo Gomez ini gagal ke Persebaya, otomatis Paul Munster ini lagi nyeleksi nih playmaker yang handal yang masuk kriteria dia. Makanya kita tunggu saja. Dari Persija Jakarta, Persija musim depan dipastikan kehilangan beberapa pilar lokalnya, khususnya di lini belakang. Kemungkinan ada nama Rizky Ridho, M. Ferrari, dan juga Hansa Muyama. Ridho ini tuh kemungkinan buat menurut kami ya, kalau nggak ke Persebaya ya ke Persib. Sementara Ferrari udah jelas ke Bayangkara FC, dan Hansa Muyama ini kan kabarnya, bukan kabarnya sih, emang kayaknya sih udah ke Persebaya nih. Nah, lalu bagaimana nih cara Persija menutupi kehilangan 3 pemain lokal ini? Apalagi kalau sampai Kudela ini benar-benar mundur dari Persija. Ada beberapa opsi yang menurut kami bisa dicoba sama Persija. Selain kabarnya Persija pun tengah membidik Andistio. Nah, ada beberapa pemain lain yang bisa menjadi opsi pengganti 3 pemain lokal tadi. Opsi yang pertama adalah menarik pulang Dandi Maulana dari Rans, sebab Dandi ini masih milik Persija. Yang kedua, menarik pulang Hamra Hehanusa yang tampil apik di Persik Kediri, apalagi kontrak Hamra ini akan berakhir di akhir musim ini di Kediri. Dan opsi yang ketiga adalah menarik Bagas Adi Nugroho dari Arema. Ini pun sama ya, kontraknya akan habis di akhir musim ini. Ya, 3 pemain ini kami pikir layak dipertimbangkan Persija untuk musim depan. Selain mungkin coba mengambil back asing baru buat mengantisipasi hilangnya Ondrej Kudela. Kembali kami infokan, jika Persija hingga saat ini belum mau buka suara soal transfer, mereka masih fokus menyelesaikan kasus registration ban. Tapi kalau nggak buru-buru juga, ya keburu disambar tim lain kan buruannya. Nah, yang paling santer saat ini adalah Persija katanya sih justru ingin mendatangkan bek asal Parito Putra Renan Alves buat gantikan posisi Kudela di Persija. Bener nggak ya? Kalau kami pribadi ditanya peluang Persija buat dapatkan Renan Alves, ya kami bilang persentasenya 70%. Sebab kenapa demikian? Renan ini lagi bebas transfer dan tentu klub peminat lain pun akan sulit membayar gaji Renan Alves yang gajinya cukup mahal juga. Tapi ya kita lihat nanti aja ya musim depan bener atau enggak. Sekarang ini semuanya masih sebatas rumor, jadi nikmatin aja ya.